Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Asrin Nur Mustaqul Jannah dari kelompok 14 Psikologi Eksperimen. Presentasi kali ini kami akan mereview jurnal nasional yang berjudul Efektivitas Intervensi Great Imagery dalam meningkatkan kualitas tidur mahasiswa Fakultas Psikologi di UNS. Nah, review jurnal kali ini berisi beberapa hal, seperti latar belakang diadakannya jurnal tersebut, terus variabel yang digunakan, hipotesis yang dibuat peneliti, terus juga terkait hasil dan kesimpulan. Yang terakhir juga ada review terkait kekurangan dan penelitian jurnal ini. Nah, untuk itu tetap saksikan video kami ya. Oke, slide pertama ini akan dibahas terkait dengan variabel. Nah, variabel yang digunakan dalam penelitian ini tuh ada dua. Ada variabel dependent dan variabel independent. Nah, variabel dependent atau biasa kita sebut dengan variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi penyebab adanya suatu perubahan dalam variabel terikat. Kalau sedangkan variabel independen atau bisa disebut dengan variabel terikat itu akibat dari adanya variabel bebas. Nah, dalam penelitian yang berjudul Efektivitas Intervensi Great Imagery dalam meningkatkan kualitas tidur mahasiswa psikologi Fakultas UNS, jadi di sini yang menjadi variabel dependent atau variabel bebasnya yaitu terkait dengan intervensi Great Imagery. Nah, sedangkan untuk yang menjadi variabel terikatnya terkait dengan kualitas tidur. Bisa dipahami? Nah, slide berikutnya akan membahas terkait dengan latar belakang. Penelitian ini tuh bertujuan untuk mengetahui efektivitas intervensi Great Imagery dalam meningkatkan kualitas tidur mahasiswa psikologi UNM. Karena yang seperti sudah kita ketahui bersama bahwa tidur itu merupakan sebuah kebutuhan dasar dan berperan sangat penting dalam kesehatan individu. Kenapa? Karena saat kita tidur itu terjadi proses perbaikan sel tubuh yang rusak, pembentukan sel baru, pemberian waktu organ untuk beristirahat, serta menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Sehingga dengan kualitas tidur yang baik itu mampu merestorasi energi, baik secara fisik maupun secara mental. Namun, seperti yang sudah kita bersama bahwa mahasiswa itu cenderung mengalami masalah tidur yang tinggi dan kualitas tidur yang buruk. Ini terjadi karena kebiasaan tidur saat berada di perguruan tinggi itu seringkali berubah. Berubah bukan untuk lebih baik, tapi berubah menjadi tidak lebih baik. Nah, mahasiswa ini beralih dari siklus bangun tidur yang tidak teratur, yang ditandai dengan durasi tidur yang lebih pendek pada saat kuliah, dan pada saat weekend mereka akan cenderung bangun lebih lama. Nah, berdasarkan dengan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti menggunakan intervensi non-farmakologi, yaitu Great Imagery, untuk meningkatkan kualitas tidur mahasiswa. Selanjutnya, terkait dengan hipotesis penelitian. Sebelum penelitian itu dilaksanakan, tentu peneliti akan membuat sebuah hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan yang belum terbukti. Nah, makanya hal tersebut nanti akan dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan. Jadi, sebelum dilakukan penelitian ada namanya hipotesis penelitian. Nah, hipotesis dalam penelitian ini itu adalah intervensi Great Imagery itu sangat efektif bila digunakan untuk meningkatkan kualitas tidur mahasiswa psikologi UNM. Terkait dengan metode penelitian ini akan direview beberapa hal, seperti subjek penelitian, desain yang digunakan, pengukuran variabel dependent, serta terkait adanya prosedur eksperimen yang nanti akan digunakan. Nah, yang pertama terkait dengan subjek penelitian. Nah, subjek penelitian yang digunakannya ini adalah mahasiswa laki-laki yang memiliki kualitas tidur yang buruk, sebanyak 25 orang. Nah, 25 orang ini dibagi menjadi dua kelompok, 13 orang pada kelompok kontrol dan 12 orang pada kelompok eksperimen. Nah, dari 25 orang ini subjek penelitian itu didapatkan dari kriteria inklusi dan eksklusi yang sebelumnya itu sudah ditentukan oleh peneliti. Nah, kriteria inklusinya itu adalah mahasiswa laki-laki Fakultas Psikologi UNM yang memiliki kualitas tidur yang memiliki skor kurang dari 5. Nah, skor tersebut didapat ketika peneliti akan melakukan sebuah penelitian. Si subjeknya ini mengisi skala PSI versi bahasa Indonesianya.
Nah, ketika sudah mengisi skala tersebut dan mahasiswa tersebut mendapat skor kurang dari 5, nah, dan bersedia mengikuti penelitian, ini masuk dalam kriteria inklusi. Nah, sedangkan kriteria eksklusinya itu adalah mahasiswa yang memiliki skor kualitas tidur lebih dari 5. Dan buat mereka yang tidak bersedia mengikuti penelitian. Nah, namun yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjek dengan kriteria inklusi. Didapat 25 mahasiswa. Nah, 25 mahasiswa ini dibagi menjadi 2 kelompok. Ada 13 mahasiswa masuk dalam kelompok kontrol dan 12 mahasiswa masuk kelompok eksperimen. Maksudnya adalah 13 mahasiswa ini tidak mendapatkan perlakuan, tidak mengikuti eksperimen, karena mereka sebagai kelompok kontrol. Sedangkan 12 mahasiswanya itu masuk kelompok eksperimen. Jadi mereka akan mengikuti tahapan eksperimen yang sudah ditentukan peneliti. Nah, untuk menghindari terjadinya bias, peneliti menggunakan aplikasi random online untuk mengacak nama-nama subjek ke dalam kelompok eksperimen kontrol dan kontrol. Maksudnya tuh di sini 25 mahasiswa ini tuh nggak dipilih oleh penelitinya, maksudnya tidak dipilih kamu masuk kelompok kontrol, kamu masuk kelompok eksperimen, enggak, tapi peneliti menggunakan aplikasi random online untuk milih mahasiswa mana yang harus masuk kelompok kontrol dan mahasiswa mana yang masuk kelompok eksperimen. Masih dalam bab yang sama, yaitu metode penelitian. Yang sebab kedua terkait dengan desain yang digunakan. Nah, penelitian ini tuh menggunakan desain eksperimental, yaitu pretest post-test control group design. Seperti dengan namanya, berarti di sini sebelum dilakukan penelitian itu ada tes sebelum eksperimen dan tes sesudah eksperimen. Nah, kemudian ada yang namanya kontrol grupnya atau grup yang akan menjadi kontrolnya. Nah, pretest control group design, pretest post-test control group design ini digunakan 2 kelompok melalui pemilihan secara random, yaitu kelompok eksperimen yang menerima perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan perlakuan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi terkait dengan subjeknya. Jadi kalau kelompok yang mendapat perlakuan itu adalah kelompok eksperimen yang tidak mendapatkan perlakuan sama sekali, itu namanya kelompok kontrol. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang pengukuran variabel dependen. Nah, penelitian ini menggunakan skala kualitas tidur, yakni Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Baisi, Reynolds, Monk, Berman, and Kapfer. Kemudian prosedur eksperimen. Nah, yang pertama diminta untuk mendengarkan audio sekali sehari setiap malam sebelum tidur selama 1 bulan. Jadi subjek penelitiannya itu diminta untuk mendengarkan audio sekali sehari setiap malam sebelum tidur selama 1 bulan. Kemudian rekaman audio itu berisi tentang meminta subjek membayangkan berada di sebuah padang rumput hijau disertai dengan iringan musik atau instrumen dengan tempo yang lambat dan suara-suara alam yang dapat membuat subjek menjadi lebih rileks. Kemudian kelompok eksperimen juga diminta untuk mengisi refleksi harian. Nah, refleksi harian juga menugaskan subjek melaporkan hal yang mengganggu atau menjadi hambatan ketika hendak dan selama tidur. Kemudian selain refleksi harian, kelompok eksperimen juga diberikan refleksi mingguan, di mana kemudian pada kelompok kontrol yang tidak mendapat perlakuan, mereka hanya diminta untuk mengisi refleksi harian selama 1 bulan. Kemudian setelah 1 bulan, subjek pada setiap kelompok diberikan post-test. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Prasetyanto, nomor hidup mahasiswa 12308 193 158. Kali ini kita akan memasuki kesimpulan pada jurnal nasional yang berjudul Efektivitas Intervensi Guide Imagery dalam meningkatkan kualitas tidur mahasiswa Fakultas Psikologi UNM.
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa intervensi guide imagery dapat meningkatkan kualitas tidur mahasiswa Fakultas Psikologi UNM. Terdapat penurunan mean score kualitas tidur dari pretest ke posttest pada kelompok eksperimen dan terjadi peningkatan mean score pada kelompok kontrol. Semakin rendah skor yang didapatkan, maka semakin baik kualitas tidur individu tersebut. Begitupun pula sebaliknya, semakin tinggi skor yang didapatkan, maka semakin buruk kualitas tidur individu tersebut. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari desain dalam jurnal ini. Pemilihan subjek, kelebihannya pemilihan subjek secara random sehingga sebelum dilakukan intervensi kedua kelompok mempunyai sifat-sifat yang sama. Kemudian desain pretest posttest control group bisa digunakan untuk mengukur lebih dari satu variabel. Nah, dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel, yakni pretest sebelum perlakuan, posttest setelah perlakuan, dan guide imagery itu sendiri. Kemudian kekurangan dari pemilihan desain dalam jurnal ini, peneliti tidak bisa mengontrol subjek untuk mendengarkan rekaman audio guide imagery dengan fokus karena lingkungan tempat tinggal subjek yang bising. Kemudian kurang memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur karena terfokus pada cara untuk membuat tidur. Kemudian kurang efektif saat pemberian pretest untuk mengetahui kondisi awal subjek saat akan membedakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol karena hasil pretest bisa dikatakan baik jika kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Kemudian dari segi etika ataupun aspek lain, sering tidak mungkin melakukan intervensi pada kelompok yang satu dan tidak melakukan intervensi pada kelompok yang lain. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.